الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, berikut ini adalah 9 mimpi Rasulullah SAW tentang kondisi umatnya. Sahabat dakwah, mimpi adalah segala kejadian alam bawah sadar yang melibatkan indera manusia saat tidur. Mimpi yang singgah sebagai bunga tidur manusia bisa berupa mimpi indah ataupun mimpi buruk. Semua manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami mimpi, tak terkecuali baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam jumlah hadis beliau pun pernah berkata bahwa mimpi manusia ada 3 macam. Nabi Muhammad SAW berkata, mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. Dan yang ketiga, mimpi yang timbul karena ilusi atau angan-angan atau khayal seseorang. Hadis riwayat Muslim. Sahabat dakwah, pasti Anda sebagai manusia yang pernah mengalami satu di antara 3 mimpi tersebut. Nah, apa Anda pernah berpikir bahwa kira-kira jenis mimpi apa yang dimimpikan oleh Nabi Muhammad SAW? Sahabat dakwah, berikut adalah jawabannya. Dari Abdurrahman bin Samur, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam aku sebelum diisrokan. Yang pertama, aku telah melihat seorang dari umatku telah didatangi oleh malaikatul maut dengan keadaan yang amat menyeramkan untuk mengambil nyawanya. Maka malaikat itu terhalang perbuatannya. Itu disebabkan oleh ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua ibu bapaknya. Dan yang kedua ialah aku melihat seorang dari umatku telah disediakan azab kubur yang amat menyiksakan, diselamatkan oleh wudunya yang sempurna. Dan yang ketiga ialah aku melihat seorang dari umatku sedang dikerumuni oleh setan-setan dan iblis laknatullah. Maka ia diselamatkan dengan berkat zikirnya yang tulus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat ialah aku melihat bagaimana umatku diseret dengan rantai yang dibuat dari api neraka jahanam, yang dimasukkan dari mulut dan dikeluarkan rantai tersebut ke duburnya oleh malaikat azab. Tetapi sholatnya yang khusyuk dan tidak menunjuk-nunjuk telah melepaskannya dari siksaan itu. Dan yang kelima ialah aku melihat umatku ditimpa dahaga yang amat berat. Setiap kali dia mendatangi satu telaga dihalangi dari minumannya. Ketika itu datanglah pahala puasanya yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, memberi minum hingga ia merasa puas. Dan yang keenam ialah aku melihat umatku mencoba untuk mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk berkumpul-kumpul. Setiap kali dia datang, dia akan diusir. Maka menjelmalah mandi junub dengan rukun yang sempurnanya sambil ke kumpulanku seraya duduk di sebelahku. Dan yang ketujuh ialah aku melihat seorang dari umatku berada di dalam keadaan gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri di dalam keadaan bingung. Maka datanglah pahala haji dan umrohnya yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mengeluarkannya dari kegelapan kepada tempat yang terang benderang. Dan mimpi yang ke-8 ialah aku melihat umatku mencoba berbicara dengan golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak membalas pembicaraannya. Maka menjelmalah sifat silaturahminya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku, lalu menyeru kepada mereka agar menjemput dia, lalu berbicara mereka dengannya.
Dan mimpi yang kesembilan ialah aku melihat umatku sedang menepis-nepis percikan api ke mukanya. Maka segeralah menjelma pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, lalu mentakbir muka dan kepalanya dari bahaya api neraka tersebut. Sahabat dakwah, oleh karena itu berdasarkan hadis di atas berikut beberapa hal yang bisa kita teladani. Taat dan patuh kepada orang tua, berwudu dengan sempurna, zikir yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, sholat yang khusyuk, puasa dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, mandi junub dengan rukun yang sempurna, melakukan haji dan umroh dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjaga tali silaturahmi dan juga bersedekah. Itu saja sobat dakwah harian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.